Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak setiap kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian dan syukur untuk Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita lebih lagi pagi hari ini untuk terima sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari terus pandang kepada Yesus, katakan kuasa-Nya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu.
rahmat-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baru melimpah dan mengalir dalam hidup kami. Pulihkan keadaan kami, sembuhkan segala sakit di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, sungguh kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Haleluya. Kinaralamaralamaralamayalamu, kinaralamaralamaralamayalama sandereralalamalamu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh hati kami pagi hari ini meluap dengan ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa baru boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kami mau duduk diam, kami mau buka lebar hati kami hanya kepada Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami dapat menerima sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan. Kau rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kuat kuasa-Mu melimpah atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Tema untuk bulan ini adalah merestorasi tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam rangka merestorasi tanah perjanjian kita, langkah awal yang harus kita ambil adalah meyakini bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah dahsyat dan sempurna. Kenapa kita harus yakin bahwa rancangan Tuhan adalah dahsyat dan sempurna di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mungkin masuk dalam tanah perjanjian kita sebelum kita bersepakat dengan Tuhan, sebelum kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Jika kita masih banyak protes terhadap Tuhan, jika kita masih belum menerima akan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita? Memang saudara, saya akui bahwa jalan Tuhan bukan hanya mulus seperti jalan tol, tetapi terkadang kita harus melewati lembah kekelaman. Kita harus melewati jalan yang sukar, bahkan kita harus memikul salib. Kita harus melewati padang gurun, jalan yang panas, jalan yang kering, tetapi kita tetap harus yakin bahwa jalan Tuhan adalah sempurna adanya. Itu bahannya bagian yang harus kita lewati. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk belajar daripada kisah kehidupan Musa, bagaimana Musa yang dilahirkan di dalam situasi dan peraturan yang dibuat oleh Firaun, yang dimana dia harus mengalami kematian, tetapi pada akhirnya Tuhan tolong Musa dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan Musa secara dahsyat dan luar biasa. Yang pertama saudara, Musa diselamatkan dari kematian. Mengapa saya katakan bahwa Musa terlahir untuk mati? Karena pada waktu Musa dilahirkan, ada peraturan dari Firaun yang mengatakan, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah dia hidup. Kita semua tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa Musa terlahir sebagai laki-laki, maka Musa terkena peraturan bahwa dia harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Makanya saya katakan bahwa Musa dilahirkan untuk mati.
Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita melihat bahwa Allah menyelamatkan Musa dari kematian, bahwa rancangan Tuhan begitu indah di dalam kehidupan Musa, karena Musa ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Musa setelah disimpan selama 3 bulan oleh orang tuanya, dan Musa sudah menjadi bayi yang besar, saudara, dan orang tuanya merasa tidak mungkin lagi menyembunyikan anaknya, makanya kemudian Musa dibuang di Sungai Nil, sekalipun ditaruh di dalam peti dan kemudian kakaknya menjaga dari jauh. Tetapi kita lihat bagaimana penyertaan Allah kepada Musa saat putri Firaun beserta dayang-dayangnya hendak mandi di Sungai Nil. Maka dilihatlah peti itu dan Tuhan gerakkan hati daripada putri Firaun untuk melihat, untuk membuka isi peti itu, sekalipun dia tahu kemungkinan itu isinya adalah bayi daripada orang Israel. Dan apa yang terjadi ketika dibuka, bayi itu menangis dan jatuhlah belas kasihan daripada putri Firaun ini kepada Musa. Maka kemudian kakaknya datang menemui putri Firaun dan bertanya kalau dibutuhkan seorang yang bisa menyusui daripada bayi ini, maka dia akan mencarikan. Maka kemudian dipanggillah ibunya sebagai ibu susu daripada bayi Musa. Dan kemudian setelah anak itu besar, dihantarkan kepada istana Firaun, dan kemudian putri Firaun mengangkat Musa sebagai anak angkatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Jalan Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh kita, tetapi kita melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa sampai rancangannya tergenapi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sama seperti Musa, kita dilahirkan untuk mati karena kita dilahirkan dengan dosa keturunan. Hanya ada satu jalan, yaitu dengan kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan masuk di dalam rancangan Tuhan, maka kita akan memiliki destiny kita di dalam Tuhan. Kita akan menemukan tanah perjanjian kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di Yohanes 14 ayat 6. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada jalan dan kebenaran dan hidup kalau tidak melalui Yesus. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kita diangkat dan masuk di dalam rencana Tuhan, dan kita akan dibawa oleh Tuhan kepada tanah perjanjian kita, di mana kita saat diciptakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan punya rancangan tertentu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita mengerti bahwa Tuhan tidak hanya asal mencipta manusia, tetapi kita tahu bahwa Tuhan di dalam penciptaan setiap manusia punya rancangan yang indah di dalam kehidupan manusia itu. Demikian juga saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Mungkin Bapak Ibu berkata bahwa aku anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuaku, kondisiku dalam keadaan seperti ini, apapun keadaan Bapak Ibu. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara
ada di muka bumi ini, Tuhan izinkan sekalipun orang tuamu pernah menggugurkanmu saat engkau ada di dalam kandungan, tetapi yakinilah ketika saat ini engkau terlahir di muka bumi ini bahwa Tuhan sudah menjagai hidupmu, bahwa Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan ini, tetapi mari kita masuk di dalam rencana Tuhan, kita berjalan di jalan Tuhan agar kita sampai ke tanah perjanjian kita, di mana yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita untuk menikmati hidup di dalam Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang kedua saudara, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari kematian, tetapi yang kedua, Tuhan menuntun kita masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Musa terlahir, dia belum mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia belum pernah mengerti tanah perjanjian yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Tetapi dari kisah Musa, kita bisa memahami bagaimana rancangan Tuhan di dalam memimpin Musa, di dalam menuntun Musa, bahkan melindungi Musa untuk Musa bisa mencapai rancangan Allah di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara yang saat ini belum mengerti tanah perjanjian kita, maka percayalah bahwa Tuhan saat ini sedang bekerja menuntun kita, membimbing kita untuk terus kita bisa masuk di dalam rancangannya. Memang saudara, ada anak-anak tangga yang harus kita lalui untuk kita sampai ke tanah perjanjian kita. Mari Bapak Ibu, kita terus melekat kepada Tuhan. Kita terus minta tuntunan dan arahannya, karena jalan Tuhan adalah sempurna. Seperti yang dikatakan Mazmur 18 ayat 30, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Luar biasa saudara, Tuhan tidak hanya berkata bahwa jalannya adalah jalan yang sempurna, tetapi Tuhan juga lengkapi bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan kemudian juga Tuhan lengkapi bahwa Tuhan akan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Maukah saudara berjalan pada jalan Tuhan? Maukah saudara percaya akan janji-janji Tuhan? Dan maukah saudara Tuhan menjadi perisai di dalam kehidupan kita? Yang ketiga, tanggapi panggilannya. Banyak anak Tuhan saudara, saat dia melekat kepada Tuhan, dia tahu rancangan Tuhan dalam hidupnya. Ketika rancangan Tuhan itu penuh dengan berkat, maka dia siap berjalan di dalam jalan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika jalan itu harus melewati lembah kekelaman, dia harus memikul salib, dia harus melewati padang gurun. Banyak anak Tuhan yang tidak siap berjalan di padang gurun. Banyak anak Tuhan yang tidak siap memikul salib. Oleh karena itu kemudian dia meninggalkan jalan Tuhan. Di dalam Ulangan 1 ayat 30 berkata, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang, dan ayat 31, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat itu. Luar biasa saudara, bahwa janji Tuhan tadi dikatakan janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang ya dan amin. Allah tahu kelemahan kita, karena itu dia berjanji jika kita hidup di dalam jalannya, maka dia yang akan berperang menggantikan kita. Kuncinya cuma satu, kita
berada di pihak Tuhan, kita sepakat dengan jalan Tuhan. Jika kita memilih jalan yang berbeda, kita berbeda dengan jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mendukung kita? Tuhan bisa mendukung kita ketika kita ada di dalam jalan Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih, Tuhan sangat rindu kita menikmati berkat-berkat-Nya. Dan juga dikatakan di sini bahwa jika kita hidup di dalam jalan-Nya, maka Ia tidak hanya berperang menggantikan kita, tetapi Dia juga akan mendukung kita, saudara. Tuhan akan mendukung kita seperti orang tua mendukung anaknya. Mengapa kita masih takut jika kita harus melalui padang gurun? Mengapa kita masih harus takut jika jalan Tuhan harus melalui lembah kekelaman? Itu jalan yang hanya harus kita lewati. Bukankah ada Tuhan bersama dengan kita? Bukankah ada Tuhan yang berperang bersama menggantikan kita? Bukankah ada Tuhan yang selalu mendukung kita di dalam setiap rancangannya? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang dahsyat dan sempurna. Kita mau berkomitmen untuk mengikuti jalan Tuhan. Kita mau berkomitmen untuk masuk di dalam rencananya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, rancangan-Mu dahsyat dan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu di dalam kehidupan kami juga dahsyat dan sempurna. Seperti Engkau telah memberikan rancangan kehidupan kepada Musa. Oleh karena itu pagi ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan membebaskan kami dari kutuk kematian, bahwa Engkau akan melepaskan kami dari segala jalan yang berliku yang membawa kami kepada kematian. Engkau akan membebaskan kami baik secara roh, baik secara jiwa maupun secara ekonomi. Engkau akan membebaskan kami dari kematian karena Engkau menyelamatkan kami. Engkau akan menuntun kami masuk di dalam jalan-Mu Tuhan, jalan yang sempurna. Bahkan Engkau akan berperang bagi kami, bahkan Engkau akan mendukung kami seperti seorang bapa yang sedang mendukung anak-anaknya. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa, untuk setiap perancangan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk kami masuk di dalam rencana-Mu. Ajar kepada kami untuk selalu percaya bahwa rancangan-Mu adalah dahsyat dan sempurna sampai kami masuk di tanah perjanjian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.